الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بأنفسنا
ومن معه فلا ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وتعالى أخرى: يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن فقد فاز عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah, azani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada kita dalam surat Al-An'am: A'udzu billahi samil minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Begitulah perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini, tatkala memerintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk membacakan, menyampaikan kepada manusia perkara yang paling agung dari perkara-perkara agama ini dan perintah yang paling agung dari perintah dalam perkara agama ini, yaitu janganlah manusia mempersekutukan Allah Jalla Jalaluh dengan suatu apapun. Demikian pula wasiat ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia dan sekaligus merupakan seorang dai yang diutus oleh Rasulullah, yaitu Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Yani kata Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Dulu aku pernah dibonceng oleh Rasulullah di atas kendaraannya, di atas keledainya. Lalu faqala li, Rasulullah bersabda kepadaku, ya Muadz, wahai Muadz, atadri ma haqqallahi 'alal ibad? Tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah tabaraka wa ta'ala? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Muadz bin Jabal pun berkata, aku katakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabda beliau, yakni kata beliau sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah atas hamba-hambanya itu adalah ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a, agar mereka beribadah kepada Allah saja dan jangan mereka mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah adalah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadab siapapun yang tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Maka ketika mendengar penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Muadz pun berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas, apakah tidakkah aku sampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Qala la tubasyirhum. Rasulullah pun menjawab, jangan engkau sampaikan kabar gembira ini kepada mereka, fayattakilu, karena nanti mereka tidak mau beramal. Mereka hanya berpegang teguh dan bersandar dengan mengesahkan Allah saja, sehingga mereka tidak mau lagi beramal. Maka biarkanlah mereka, agar mereka di samping mentauhidkan Allah, mereka juga beramal dengan amalan-amalan saleh. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam hadis yang mulia ini
hadis Muadz bin Jabal, yakni terkandung beberapa faedah yang agung, beberapa pelajaran yang penting bagi kita, yaitu diantaranya hak seorang hamba atas Allah yang harus ditunaikan olehnya, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah dan mereka tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Dan begitu pula ketika manusia mereka menegakkan tauhid kepada Allah, mereka mengesahkan Allah dalam beribadah hanya kepada Allah sesuai dengan tujuan dan hikmah mereka diciptakan oleh Allah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita dalam ayatnya yang mulia, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan makhluk dari golongan jin dan tidak pula aku menciptakan makhluk dari golongan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Maka ketika manusia mewujudkan penghambaan mereka kepada Allah, mereka memberikan peribadatan itu semata-mata hanya kepada Allah, mereka tidak berbuat syirik kepada Allah, maka telah berlaku ketetapan Allah atas mereka. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran kepada mereka, yaitu merupakan hak Allah, hak hamba atas Allah, yaitu an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Di dalam kalimat ini terkandung pelajaran bahwasanya orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, maka sungguh mereka ini akan mendapatkan keamanan dari Allah, sebagaimana mereka juga telah berpegang teguh dengan tali agama Allah yang kuat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang mengkufuri sesembahan yang lain selain daripada Allah dan dia beriman kepada Allah tabaraka wa taala saja, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali agama Allah yang kuat. Begitu pula Allah mengatakan dalam ayatnya yang lain surat Al-Isra, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Maka janganlah engkau menjadikan tandingan-tandingan yang lain kepada Allah, karena sesungguhnya nanti engkau akan dilemparkan ke dalam jahanam dalam keadaan hina. Begitulah kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ketika kita telah memahami dan mengetahui bahwa begitu bahayanya kesyirikan kepada Allah, begitu bahayanya menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka di sana juga Allah dan Rasulnya mengabarkan kepada kita tentang keutamaan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu disebutkan di dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
wa anna Isa abdullahi wa rasuluh kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Yaitu barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah, serta dia bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dia juga bersaksi bahwa Isa putra Maryam adalah hamba dan utusan Allah, bukan Tuhan atau bukan anak Tuhan. Lalu dia juga bersaksi bahwasanya Isa putra Maryam itu adalah kalam Allah yang Allah alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, yang Allah tiupkan ke dalam rahimnya Maryam sehingga dengan kalimat kun fayakun, jadi maka jadilah, yaitu terciptalah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam tanpa mempunyai bapa biologis. Dan dia juga bersaksi bahwa surga itu benar adanya. Nanti di akhirat manusia akan dihadapkan dengan hari perhitungan, sehingga manusia yang layak untuk masuk surga mereka akan masuk surga. Wan nara haqqun, dan dia juga bersaksi bahwa neraka itu adalah benar. Di dunia mungkin kita mengabaikan ancaman-ancaman, mungkin kita mengabaikan kemaksiatan kepada Allah, kita tidak takut kepada neraka karena kita belum melihat dan belum merasakan dahsyatnya neraka. Akan tetapi neraka itu adalah sesuatu yang hak, yang manusia di akhirat nanti setelah hari perhitungan, orang-orang yang layak untuk masuk neraka akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Kalau dia bersaksi dengan persaksian ini, maka kata Rasulullah, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalnya. Yani walaupun amalnya sedikit, tetapi dia bersaksi dengan kalimat tauhid, dia bersaksi dengan dua kalimat syahadat, dia juga mengakui keesaan Allah, dia mengakui bahwa Isa putra Maryam adalah hamba dan utusan Allah, dia juga yakin bahwasanya neraka itu adalah benar, surga juga itu adalah benar, maka telah berlaku atasnya ketetapan Allah, maka pasti Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah Azza wa Jal. Maka begitu pula di dalam hadis yang lain dari sahabat Itban, Rasulullah bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang tidaklah dia ucapkan kalimat tersebut kecuali semata-mata mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan kalimat tauhid ini adalah suatu kalimat yang pernah terjadi diskusi antara Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tersebut di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, qala Musa, Nabi Allah Musa suatu saat pernah berkata, ya Rabbi, ya Allah, allimni syai'an adkuruka wa ad'uka bih, ajarkan saya satu kalimat atau satu doa yang aku akan mengingat engkau, aku akan menyebutkan engkau, aku akan berzikir kepadamu, dan aku akan berdoa kepadamu dengan kalimat tersebut.
Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menjawab, Qul ya Musa, katakanlah wahai Musa, La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Qala, maka Nabi Musa pun berkata, Ya Rabb, Ya Allah, kullu ibadika yaquluna hadha, semua hamba-hambamu mengucapkan kalimat ini. Nabi Allah Musa menginginkan doa yang lain. Nabi Allah Musa menginginkan zikir yang lain, yang sekiranya adalah sesuatu yang istimewa baginya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Allah Musa kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Sehingga Nabi Musa pun menjawab, Ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha, semua hamba-hambamu mereka mengucapkan kalimat ini. Namun berikan saya satu kalimat yang lain yang khusus begitu kiranya yang diinginkan oleh Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Qal, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menjawab, Ya Musa, wahai Musa, Lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffatin au fi kaffatin. Wahai Musa, kalau seandainya langit yang 7 serta apa yang ada di dalamnya selain daripadaku, kata Allah, serta bumi yang 7 ini berada di dalam satu daun timbangan, diletakkan kepada satu daun neraca, wala ilaha illallah fi kaffah, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan juga pada satu daun timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya kalimat la ilaha illallah akan lebih berat dari itu semua. Subhanallah, kalimat yang ringan di lisan tetapi mempunyai faedah dan keutamaan yang begitu besar, yang kiranya seorang hamba yang telah mengucapkan kalimat ini, yang telah mengikrarkan tauhidnya kepada Allah sebagai jati dirinya, bahwa dia adalah seorang Islam, dia adalah seorang Muslim, dia adalah seorang mukmin, maka sudah selayaknya untuk dia menjaga kalimat ini dengan baik. Jangan sampai dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan kalimat yang mulia ini, berupa kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tersebut di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Anas bin Malik berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah yang maha tinggi berfirman, Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau sekiranya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi ini, kata Allah. Kalau sekiranya seorang anak Adam dia wafat dalam keadaan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang banyak, orang ini adalah pelaku kemaksiatan sehingga dia belum sempat bertaubat lalu dia mati, sehingga dia bertemu Allah dengan dosa sepenuh bumi, kata Allah. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, kemudian dia bertemu denganku dalam keadaan dia tidak mempersekutukan aku dengan suatu apapun. Dia ini peminum khamar, penjudi, ataupun pelaku kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, namun dia hanya punya satu amalan yang agung, yaitu dia tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Dia tidak pernah mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Dia tidak tergantung kepada jimat. Dia tidak mempercayai orang pintar. Dia tidak datang bertanya kepada para peramal, atau dia menggunakan keris pusaka sebagai penangkal bala. Dia tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan tersebut, namun dia hanya bergantung kepada Allah.
dia merealisasikan kalimat tauhid, yaitu tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jal, maka kata Allah, la ataituka biqurabiha magfiratan, niscaya aku akan mendatangi engkau dengan ampunan sebanyak sepenuh bumi itu pula. Subhanallah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya dan keutamaan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kiranya seorang pelaku maksiat dia mati dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi, tetapi dia mempunyai kalimat tauhid. Dia tidak pernah mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, tidak pernah meminta kepada batu, tidak meminta kepada pohon, tidak meminta kepada tempat-tempat yang dikeramatkan. Niscaya Allah tabaraka wa ta'ala akan mendatanginya dengan ampunan sepenuh langit dan sepenuh bumi pula, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.